paling tidak sejak 5 abad lalu. Menjadi pemimpin bukan hal baru bagi perempuan Aceh. Pada saat Belanda hendak memasuki Samalanga, seorang pemimpin wanita pewaris kerajaan Samalanga bernama Pocut Meligo yang masih remaja belia telah berhasil mempertahankan wilayahnya. Ia bertindak tegas kepada setiap pria yang mangkir dari kewajiban perang. Pocut Meligo termasuk dalam deretan wanita pejuang seperti Cut Nyadin, Cut Mutia, dan Tengku Pakina. Wanita yang juga dipanggil dengan Pocut Mahligai ini dengan gagah berani telah mempertahankan Samalanga dari serangan Belanda selama beberapa tahun. Bahkan seorang jenderal Belanda harus kehilangan satu matanya ketika berusaha merebut Samalanga. Dia adalah Jenderal Van der Siden yang menjadi korban kegagahan pasukan Pocut Meligo. Mata kirinya tertembak pejuang Samalanga yang dipimpin seorang remaja putri bernama Pocut Meligo. Lantas bagaimana kisah selanjutnya? Sejarah Pocut Meligo, sang jenderal wanita Aceh dari Samalanga. Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Oke, lanjut. Keberanian Pocut Meligo ditulis oleh seorang kapten Belanda yang bernama Schleiermacher, bahwa Pocut Meligo sangat benci Belanda sampai-sampai ia memerintahkan semua rakyatnya berperang sekalipun meninggalkan sawah dan ladang. Bila mangkir, mereka akan dihukum berat. Pengaruh perempuan muda ini tidak hanya di Samalanga. Ia sering mengirim bantuan dana, keperluan logistik, dan senjata ke Aceh Besar membantu pasukan Aceh. Samalanga bisa memberikan kontribusi finansial yang besar bagi perjuangan Aceh karena perdagangan ekspor Samalanga berkembang biak. Pada tahun 1876, Belanda berusaha keras agar Samalanga mengakui pemerintahan Belanda. Tetapi para pejuang di Samalanga malah balik menembaki kapal-kapal Belanda, bahkan bila perlu merompaknya. Pada tahun yang sama, Gubernur Belanda Kolonel Karel van der Heijden merancang serangan ke Samalanga dengan menyiapkan 3 batalion dan semua kapal perang Belanda seperti Mataram Kuis, Amboina, Citadel van Aterven, Banda, Borneo, Sambas, Palembang, Watergeus, Semarang, dan Sumatera. Pasukan darat dipimpin Van den Spies. Ketika pasukan Belanda mendarat, pasukan Aceh telah siap menanti kedatangan mereka di Kiran dan Kuala Tambora. Di sebuah hutan yang telah dipasang ranjau, satu batalion pasukan Belanda dibantai dengan mudah hanya oleh 40 pejuang Aceh. Tak lama kemudian bala bantuan Belanda datang dan pasukan Aceh mundur sambil mengumpulkan tenaga ke Pengit Tunong. Di kawasan ini, perang sengit kemudian terjadi. Pasukan Belanda amat tertekan dan banyak yang lari lintang pukang sambil membuang senjata begitu saja. Kejadian ini tidak lepas dari peran seorang ulama setempat yang bernama Haji Ahmad. Diceritakan bahwa salah seorang pemimpin pejuang Aceh, yaitu Haji Ahmad, yang berbadan tinggi besar dan tegak melompat dan menyerang Letnan Ajudan Rikerlo dan memancung kepalanya. Haji Ahmad ditahan Belanda sementara Pocut Meligo berusaha membebaskannya dengan cara berunding dengan Belanda. Namun ulama Aceh itu tidak bisa diselamatkan dan menjadi salah satu cait dalam serangan pertama Belanda ke Samalanga itu. Berhasil mempertahankan Samalanga dari serangan Belanda pertama, pasukan Pocut Meligo kembali memperkuat benteng Bate Ili yang terletak di sebuah bukit tak jauh dari Samalanga. Dalam serangan berikutnya, Kolonel Van der Heijden menyusun serangan untuk menaklukkan benteng Samalanga yang telah dipasang ranjau dan kawat dan berbagai perangkap lainnya. 3 batalion pasukan darat dan marinir telah disiapkan di bawah kendali Kapten Kaufman. Pasukan ini dibekali dengan pelontar meriam dan 900 meriam. Penyerangan Belanda ke Samalanga kali ini harus dibayar mahal karena Kolonel Van der Heijden tertembak mata sebelah kirinya, sehingga diberi gelar Jenderal Mata Satu oleh orang Aceh. Selain itu, beberapa pimpinan pasukan Belanda seperti Mayor de Verslal dan Letnan Kolonel Mejjal dan ratusan prajurit Belanda terluka parah. Bagi Belanda, penyerangan mereka ke wilayah yang dipimpin Pocut Meligo ini merupakan penyerangan yang menyeramkan dalam ingatan prajurit Belanda.
Belanda beberapa kali menyerang Samalanga mulai tanggal 1 Agustus 1877 dan berakhir pada tanggal 17 September di meja perundingan ketika kakak Pocut Meligo yang bernama Tengku Cik Bugis tiba dari misinya ke luar negeri membeli senjata. Hasil dari perundingan yang diselenggarakan di markas Belanda itu adalah Belanda diperbolehkan menaikkan benderanya di Samalanga, tetapi tidak berkuasa atas wilayah itu, sementara kegiatan perdagangan ekspor impor Samalanga tetap berjalan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, termasuk Belanda, dan benteng Batu Ili tidak boleh diganggu-gugat, tetap berdaulat dan bebas mengibarkan bendera di puncak bukit tersebut. Kemenangan tetap di pihak Samalanga. Belanda pun belum puas dengan hasil perjanjian tersebut dan berusaha merebut Samalanga. Pada tanggal 30 Juni 1880, sebanyak 65 prajurit yang dipimpin Letnan Van Wortman secara diam-diam memasuki kampung, dan sesampainya di Cok Merak, mereka dikepung penduduk setempat dan pertempuran sengit pun terjadi. Prajurit Belanda itu pun terdesak dan lari menyelamatkan diri kembali ke markas. Pihak Belanda tersinggung dengan peristiwa di Cok Merak. Akhirnya Pandai Hikjem melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama. Ia mengirim satu ekspedisi yang terdiri dari 32 pegawai dan 120 prajurit dengan alat tempur lengkap di bawah pimpinan Mayor Sekelau dan Mayor Pandesteper. Turut bersama pasukan Belanda itu adalah Panglima Tibang, bekas orang kepercayaan Sultan, dan Tengku Nyak Lehman sebagai juru bahasa dan penunjuk jalan. Pada tanggal 14 Juli, kapal yang membawa pasukan Belanda merapat ke Kuala Samalanga. Belanda mengundang Tengku Cik Bugis, Pocut Meligo, Tengku Bentara Cut, yaitu keponakan Pocut Meligo, dan beberapa tokoh Samalanga. Namun, mereka tidak sudi datang karena telah bersiap-siap menghadapi kedatangan Belanda di benteng Batu Ili. Sehari kemudian, tepatnya tanggal 15 Juli, Belanda menyerang Batu Ili. Pertempuran sengit terjadi. Pasukan Belanda tidak berhasil menembus pertahanan benteng Batu Ili meskipun menyerang dari berbagai jurusan. Sebaliknya, mereka dihujani tembakan pejuang Samalanga dengan peluru dan batu-batuan, dan prajurit Belanda pun banyak yang mati. Tidak hanya itu, pasukan induk Belanda pun diserang dengan kelewang dari belakang bukit. Suku Makau mencatat, Belanda terus maju dan menyerang, tetapi setiap kali maju mereka terpaksa mundur meskipun bersenjata lengkap. Perang tersebut berlangsung beberapa hari. Dalam suatu serangan, Tengku Cik Bugis juga turun tangan yang menyebabkan pasukan Belanda lari luntang pungkang. Karena peristiwa ini, Belanda kemudian menangkap Tengku Cik Bugis namun tetap menyerang Samalanga. Karena setiap serangan selalu dapat dipatahkan pejuang Samalanga, Belanda akhirnya menghentikan penyerangan ke Samalanga. Pocut Meligo kemudian menemui Pandai Hikjem yang membawa Tengku Cik Bugis dari Banda Aceh. Mereka kemudian dibebaskan tanpa syarat apapun. Kemudian dengan 900 prajurit bersenjata lengkap, untuk kali ketiga Pandai Hikjem memimpin serangan ke Samalanga. Namun usahanya gagal total. Penasaran dengan usahanya yang selalu gagal, akhirnya pada tahun 1904 Pandai Hikjem mengerahkan pasukan meriam. Usahanya kali ini mengakhiri perlawanan pejuang Samalanga selama lebih dari 30 tahun melawan Belanda. Lamanya Samalanga bertahan dari serangan Belanda tidak terlepas dari perang kepemimpinan Pocut Meligo yang pantang menyerah dan selalu memompa semangat juang rakyatnya dengan tetap bersandar kepada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang beriman kepadanya. Demikianlah liputan Haba Asa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.